Richard Feynman bukan sekedar fisikawan biasa yang memenangkan hadiah Nobel pada tahun 1965. Ia adalah sosok yang dikenal sebagai penjelajah kehidupan, mulai dari hobi bermain bongo, melukis, hingga mahir membobol brankas. Banyak orang menganggapnya jenius, tapi Feynman sendiri merasa ia hanya orang biasa yang sangat gigih dan penuh rasa ingin tahu. Baginya, penghargaan terbesar dalam bekerja bukanlah medali emas, melainkan sensasi saat menemukan sesuatu atau kick in the discovery. Ia membuktikan bahwa untuk menjadi ilmuwan papan atas, seseorang tetap bisa menjadi manusia yang utuh dan menyenangkan. Semangat ini bermula dari cara unik ayahnya, Melville, yang mendidiknya sejak kecil. Ayahnya sering membacakan ensiklopedia Britannica tentang dinosaurus dan mengajak Feynman membayangkan jika makhluk ini berdiri di halaman depan rumah mereka. Ayahnya tidak hanya memberikan fakta, tetapi mengajarkan proses memahami makna di balik sebuah informasi. Feynman juga diajarkan untuk tidak silau oleh otoritas atau seragam. Ayahnya menekankan bahwa orang dihormati bukan karena jabatannya, melainkan karena apa yang telah ia lakukan secara nyata. Satu pelajaran paling ikonik dari Feynman adalah perbedaan antara mengetahui nama dan memahami sesuatu. Ayahnya pernah menjelaskan bahwa meskipun kita tahu nama seekor burung dalam semua bahasa di dunia, kita tetap tidak tahu apa-apa tentang burung itu sendiri. Kita baru benar-benar belajar saat memperhatikan apa yang dilakukan burung itu, seperti mengapa ia terus mematuki bulunya sendiri. Feynman menyadari bahwa sistem pendidikan hanya mengajarkan label hafalan. Sementara berpikir sejati adalah bertanya tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di alam. Feynman memiliki trik khusus agar tidak terjebak dalam rumus yang rumit. Visualisasi. Saat belajar tentang atom, ia tidak menghafal definisi, melainkan membayangkan atom-atom itu sebagai bola kecil yang membal dan saling bertabrakan. Ia bahkan sering membayangkan dirinya seukuran atom elektron untuk memahami gaya elektromagnetik. Baginya, Anda tidak bisa berpikir jernih tentang sesuatu yang tidak bisa Anda bayangkan atau visualisasikan dalam kepala Anda. Inilah yang kemudian melahirkan diagram Feynman, sebuah cara piktorial sederhana untuk menyelesaikan perhitungan fisika yang sangat kompleks. Ada masa di mana Feynman merasa jenuh dan burnt out dalam tuntutan kariernya. Namun saat melihat seseorang mahasiswa melempar piring di kantin Cornell University, ia mulai tertarik menghitung gerakan piring yang bergoyang tersebut. Hanya karena menurutnya itu menyenangkan. Keputusannya untuk kembali bermain-main dengan fisika tanpa memikirkan seberapa penting hasil kerjanya justru menjadi jalan pembuka menuju penemuan besarnya. Pesan moralnya adalah, ikutlah apa yang membuat Anda penasaran. Karena rasa ingin tahu adalah bahan bakar yang tak terbatas. Feynman menunjukkan
kepada kita bahwa sains adalah upaya manusia yang penuh dengan rasa kagum dan kegembiraan. Ia pernah berpesan bahwa fisika bukanlah hal yang paling penting di dunia ini. Kasih sayanglah yang paling utama. Mari kita mulai perjalanan ini dengan semangat Feynman. Berani bertanya, kenapa? Dan jangan takut mengakui ketidaktahuan. Jangan pernah berhenti bermain dengan misteri dunia. Sebab seperti kata Feynman, dunia adalah kekacauan dinamis dari benda-benda yang bergetar jika Anda melihatnya dengan cara yang benar.